Mohon perhatian. Upacara Wisuda Purna Bakti, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara virtual, Kamis 24 Februari 2022 dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, demi hikmatnya upacara, dimohon untuk menonaktifkan handphone dan alat komunikasi lainnya atau dapat mengaturnya pada mode hening selama berlangsungnya upacara. Terima kasih. Para pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan pimpinan Pengadilan Agama seluruh Indonesia, serta hadirin yang hadir secara virtual, dimohon berdiri. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Yudisial beserta istri. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Non-Yudisial beserta istri. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, memasuki ruangan dan bergabung dalam prosesi wisuda secara virtual. Persiapan kirap wisuda Purna Bakti, dimohon kepada wisudawan dan istri untuk mempersiapkan diri. Kirap wisuda Purna Bakti, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memasuki ruangan diiringi tarian Kancet Datun Julut dengan musik Sape Datun oleh J Sape featuring Abel Anyek dan Ruya.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri tiba di ruangan dan bergabung dalam prosesi wisuda Purna Bakti secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial beserta istri. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Yang kami hormati wisudawan beserta istri. Yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia, serta hadirin yang mengikuti secara virtual. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Kamis tanggal 24 Februari 2022, upacara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara virtual dibuka dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung. Indonesia berikan
Pembacaan doa oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang kelas 2, Nur Hasanuddin LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, saat ini kami berkumpul dalam rangka wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mansur SH.MH. Kami mohon kiranya acara ini mendapat rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak terasa masa bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mansur SH.MH, secara resmi selesai pada akhir bulan Februari ini. Oleh karena itu ya Allah, terimalah seluruh amal bakti dan pengabdian beliau dalam membangun badan peradilan ini sebagai amal soleh di sisi-Mu. Ya Allah, berkat dedikasi dan kepemimpinan beliau, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat meraih predikat WBK tahun 2019 dan predikat WBBM tahun 2021 dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan dan komitmen kami dalam mempertahankan predikat tersebut. Berikan juga kepada kami kekuatan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman dan membangun peradilan modern berkelas dunia yang berkelanjutan. Ya Allah, jadikanlah acara Purna Bakti ini sebagai perpisahan formal kedinasan. Peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami, serta jadikanlah hubungan antara kami semua dengan beliau hubungan yang penuh dengan kedamaian dan kekeluargaan. Ya Allah, Engkau telah mengetahui bahwa semua hati ini telah berhimpun dalam cinta kepadamu, bertemu dalam taat kepadamu, bersatu dalam dakwah kepadamu, bersatu padu dalam membela syariat-Mu demi membangun badan peradilan yang memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Ya Allah, walaupun Bapak Haji Muhammad Mansur akan memasuki masa purna bakti, namun ilmu beliau masih kami butuhkan untuk mengangkat harkat dan martabat lembaga peradilan ini. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, limpahkanlah kepada Bapak Haji Muhammad Mansur umur yang panjang, kesehatan yang prima, kehidupan yang berkah, serta ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan petikan keputusan Presiden oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Haji Saifuddin SH.MH. Petikan keputusan Presiden Republik tentang pemberhentian hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dari jabatan hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga, memberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim di lingkungan peradilan agama masing-masing. 1 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. 7. Dr. Andes H.M. Mansur SH.MH NIP 1955 0201 98303 1001 Pembina Utama 4E terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022. 8 sampai dengan nomor 25 dan seterusnya. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Keempat, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kelima, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang berkepentingan dan yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2021. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pemutaran video riwayat pendidikan dan jabatan wisudawan. Dr. Andes H.M. Mansur SH.MH lahir di kota Tangerang pada tanggal 1 Februari 67 tahun silam. Mulai mengenyam pendidikan di usia dini pada Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Tangerang pada tahun 1968. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Persatuan Umat Islam di Sukabumi pada tahun 1971 dan lulus di Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Menes, Banten tahun 1975. Pendidikan selanjutnya ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1978 dan meraih gelar Sarjana Muda Ilmu Syariah. Melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya pada institut yang sama dan meraih sarjana lengkap dengan gelar doktorandus di tahun 1982. Tidak hanya itu, beliau kembali mengambil studi sehingga meraih gelar akademik sarjana hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Semarang di tahun 1993. Kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan meraih gelar magister ilmu hukum di tahun 2008. Menikah dengan seorang wanita yang bernama Dr. Anda Hajah Muslimah pada tanggal 9 Desember 1981 yang setia mendampingi hingga saat ini dan dikaruniai 3 orang anak dengan 9 orang cucu. Memulai karir sebagai calon pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Wonosobo di tahun 1983 dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil di tahun 1984 pada Pengadilan Agama yang sama. Karir selanjutnya adalah sebagai panitera pengganti di tahun 1986 di Pengadilan Agama Wonosobo dan dipromosikan menjadi panitera sekretaris pada Pengadilan Agama yang sama di tahun 1989. Jejak langkah sebagai hakim mulai diemban sejak tahun 1995 di Pengadilan Agama Banjarnegara. Selanjutnya, mutasi sebagai hakim tingkat pertama ke Pengadilan Agama Wonosobo di tahun 1999 dan diangkat sebagai wakil ketua
Kemudian mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Agama di tahun 2004 pada Pengadilan Agama Sukoharjo dan melanjutkan karir sebagai Ketua Pengadilan Agama Brebes di tahun 2007. Melanjutkan langkah karir sebagai Hakim Tinggi diawali di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2010 dan mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di tahun 2013, kemudian mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Hakim Tinggi di tahun 2017. Hingga mendapat promosi sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun 2017 dan melanjutkan karir sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2019, kemudian mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di tahun 2020. Hingga akhirnya melabuhkan karir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Juli 2021. Berbagai prestasi menghiasi perjalanan karir selama mengabdi sebagai aparatur peradilan. Di antaranya, berhasil mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meraih predikat WBK dari Kementerian Pan-RB di tahun 2019. Juga berhasil mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Ambon meraih predikat WBK di tahun 2020. Dan terkini berhasil mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meraih predikat WBBM di tahun 2021. Persiapan penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim dari wisudawan dan penyerahan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya digantikan dengan kain syal ulap doyo beruntai bunga melati oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat Mahkamah Agung yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda didahului prakata oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hormat disilakan. Hari ini, Kamis, tanggal 24 Februari 2022. Dan ini saya menanggalkan kalung jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Nama Bapak Dr. Andes H.M. Mansur, SHMH. Dan menggantikan dengan kain sal ulap doyo beruntai bunga. Karena saya tidak bisa hadir secara fisik, saya delegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Bapak H. Helmi Nizami, SHMH. Kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022, saya serahkan kembali kalung jabatan dan tanda jabatan hakim ini kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Atas nama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya terima kalung jabatan dan tanda jabatan hakim ini.
Penyerahan plakat Mahkamah Agung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada wisudawan yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya serahkan plakat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya terima plakat Mahkamah Agung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga menjadi semangat bagi kami. Kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disilakan kembali ke tempat. Ibu Dr. Anda Hajah Muslimah Mansur oleh istri Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ibu Budi Utami Syarifuddin, yang diwakili oleh istri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Ibu Dr. Anda Hajah Farida Helmi Nizami. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Muslimah Mansur dan Ibu Dr. Anda Hajah Farida Helmi Nizami, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, dengan hormat disilakan. Serta upacara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi. Yang Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial dan non-yudisial, yang Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Hormat Panitra Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik, terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, 6 unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Terhormat para Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia, para Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Saya hormati Wakil Ketua serta para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda serta Ketua Pengadilan Agama sewilayah Samarinda. Saya hormati Ketua Umum Dharma Yukti Karini Pusat, Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta pengurus Dharma Yukti Karini daerah dan cabang. Mewang pada keluarga besar Bapak Dr. Andes A.M. Mansur SHMH, serta para hadirin yang saya hormati. Dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat bertemu
tatap muka pada pagi hari ini, baik secara fisik maupun secara virtual, dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Dr. HM Mansur SHMH. Kesempatan yang baik ini saya kembali mengingatkan dan mengajak kita semua untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Beberapa hari terakhir, tepatnya sejak pertengahan Januari lalu hingga hari ini, grafik data harian perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 menunjukkan angka kenaikan yang mengkhawatirkan. Dan sikap acuh tak acuh bisa berakibat fatal terhadap keluarga dan lingkungan orang-orang terdekat dengan kita. Dan berkat doa dan ikhtiar kita bersama, pandemi ini segera berakhir secepatnya dan kita dapat kembali beraktivitas secara normal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya, perjalanan waktu mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia memang sudah didesain oleh Yang Maha Pencipta sedemikian rupa. Ada yang datang, ada yang pergi. Setiap pangkal memiliki, setiap permulaan akan sampai pada garis. Inilah sunatullah, akan membuat keseimbangan hidup terus terjaga. Laku manusia, kita tidak dituntut untuk menaklukkan atau menghentikan gerak zaman. Kita diberi kewajiban untuk menjalaninya, mari memanfaatkan setiap detik waktu yang diberikan kepada kita. Jadikannya seproduktif mungkin ya, dengan berbagai amal kebaikan. Bagi seorang hakim, berhasil mencapai garis finish pengabdian dengan selamat merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai. Terlebih bagi seorang hakim tinggi, jabatan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, notabene merupakan karir tertinggi seorang hakim pada Bakti. Tidak semua hakim tinggi memiliki kesempatan untuk jabatan prestisius ini. Di lingkungan Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia hanya ada 29. Hanya hakim tinggi yang dipandang mampu pengalaman dan dalam memimpin lembaga peradilan yang pada akhirnya bisa menduduki jabatan tersebut. Prestasi puncak inilah yang diraih oleh Bapak Dr. Andes HM Mansur SHMH setelah menempuh perjalanan karir yang cukup panjang, dihiasi berbagai tantangan dan cobaan, hingga akhirnya sukses mengakhiri masa bakti tanpa meninggalkan rekam jejak negatif. Tentu hal ini akan menjadi kenang-kenangan hidup yang tak terlupakan bagi beliau dan kita semua. Oleh karena itu, seremoni wisuda Purna Bakti yang kita laksanakan pada hari ini sejatinya merupakan wujud kesyukuran dan penghargaan yang kita berikan kepada Bapak Dr. Andes HM Mansur SHMH atas keberhasilannya mencapai puncak keparipurnaan dalam mengemban amanah sebagai hakim. Hadirin sekalian yang saya muliakan, perjalanan karir Bapak Dr. Andes HM Mansur SHMH selama lebih kurang 39 tahun sebagai hakim dan aparatur peradilan tentunya penuh dengan ujian dan tantangan. Sebagai sesama hakim karir, saya bisa merasakan bagaimana beratnya berpindah tugas dari satu pulau ke pulau yang lain, seperti yang Bapak alami. Bahkan terkadang harus berpisah, meninggalkan keluarga tercinta. Tapi yakinlah, jika semua itu dijalani dengan penuh keikhlasan dan semangat pengabdian, semuanya akan menjadi kenangan manis dan romantika indah yang mewarnai perjalanan hidup kita. Keikhlasan adalah motor penggerak yang akan membuat orang tak kenal lelah mempersembahkan bakti
pada negeri. Keikhlasan pula yang menjadi kunci yang mengantar seorang hakim menuju gerbang keberhasilan hingga akhir masa pengabdiannya. Bagi seorang hakim, pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara adalah dengan memberikan putusan-putusan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan. Saya yakin toga hijau yang selama ini melekat di tubuh Bapak Dr. Andes H.M. Mansur SHMH akan menjadi saksi dari keadilan yang telah beliau sampaikan melalui palu sidang dan putusan yang diucapkannya. Bagi kita insan yang beragama, menjatuhkan putusan yang adil bukan sekedar aktivitas profesi, tapi memiliki aspek transendental yang mendasar. Sebab kita beriman bahwa setiap ijtihad atau olah pikir berlandaskan keilmuan yang disumbangkan hakim setiap kali memutus perkara merupakan amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali engkau berbuat adil di antara dua orang, itu merupakan amal yang bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Keadilan merupakan legasi terbaik yang dapat dipersembahkan seorang hakim bagi bangsa dan negara. Kita harus selalu menyadari bahwa pada akhirnya kita semua akan menjadi bagian dari sejarah. Adalah berusaha mempersembahkan karya dan amal terbaik agar nama kita dikenang harum dalam catatan sejarah. Sebagaimana pesan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Duraid Al-Azdi, seorang pujangga yang hidup di abad ke-10 Masehi. Sesungguhnya manusia akan menjadi cerita bagi generasi penerusnya. Maka jadikan hidupmu buah tutur yang baik bagi orang-orang sesudahmu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. 39 tahun adalah waktu yang cukup panjang dalam meniti karir sebagai hakim. Bila waktu-waktu selama 39 tahun telah dipergunakan oleh Bapak Dr. Andes H.M. Mansur SHMH untuk kedinasan, maka mulai hari ini tibalah saatnya keluarga besar menikmati kebersamaan bersama beliau. Untuk itu, atas nama pribadi maupun lembaga Mahkamah Agung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang cukup panjang dan memberikan andil atas kemajuan yang dicapai, khususnya pada setiap tempat penugasan. Dengan disertai rasa syukur dan bangga, saya melepas Bapak Dr. Andes H.M. Mansur SHMH, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, memasuki masa purna bakti. Dan tidak lupa, saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu dan putranya yang telah dengan setia mendampingi Bapak Dr. Andes H.M. Mansur SHMH selama bertugas di jajaran peradilan. Rutinitas sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara bagi Bapak Dr. Andes H.M. Mansur SHMH memang telah berakhir. Namun tugas kepada keluarga, masyarakat, dan negara tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, sebagai anggota KOP Hakim dan warga peradilan, saya harap agar tetap terjalin komunikasi dan tali silaturahim dengan insan jajaran peradilan dan Mahkamah Agung. Demikian pula Ibu Dr. Andes H.M. Mansur SHMH juga dapat tetap menjalin komunikasi dan tali silaturahim dengan para ibu-ibu Dharma Yukti Karini. Akhirnya, saya ucapkan sekali lagi selamat memasuki Purna Bakti dan selamat menjadi anggota Perpahi Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada Bapak Dr. Andes H.M. Mansur SHMH dan keluarga. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kirap Wisuda Purna Bakti. Kepada wisudawan dan istri, disilakan meninggalkan ruangan upacara, diiringi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, serta para Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial beserta istri, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial beserta istri, Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, disilakan meninggalkan ruangan. Demikian upacara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ditutup dengan bacaan hamdalah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.